Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sekarang ketemu lagi ya sama Ibu di mata pelajaran apa? Elemen pengelolaan administrasi umum. Nah, sebelum kita mau memasuki pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas Mbak Yohana, silakan pimpin kelasnya untuk berdoa. Sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, mari teman-teman kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dan persilakan. Amin. Doa tidak dibatasi. Baik, berdoa sudah selesai. Sebelumnya Ibu mau absen dulu nih siapa yang tidak hadir ya. Oke, untuk yang pertama Arofa. Hadir, Bu. Oke, Naya. Ya, Bil. Hadir, Bu. Yohana. Hadir, Bu. Sinta. Hadir. Oke, hadir semua ya. Hadir, Bu. Langsung aja kita masuk ke pembelajaran ya. Kemarin kan kita udah belajar tentang korespondensi bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke pembelajaran korespondensi bahasa Inggris. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa definisi dari korespondensi bahasa Inggris? Apa? Aro? Korespondensi bahasa Inggris merupakan satu kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh seorang individu kepada pihak lain menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi korespondensi bahasa Inggris sama ya, pengertiannya sama korespondensi bahasa Indonesia. Cuma perbedaannya itu penggunaan bahasanya dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, lalu di korespondensi bahasa Inggris ini ada apa aja sih? Oke, kita langsung ya. Next, yaitu ada the part of the letter. Jadi maksudnya adalah bagian-bagian dari korespondensi bahasa Inggris. Yang pertama itu ada bagian pokok dalam surat, di mana dia terdiri dari heading, deadline, insert address, salutation, body of the letter, complimentary clause, dan signature. Kemudian yang kedua ada the additional part atau bagian-bagian tambahan surat, yaitu ada reference line, attention line, subject line, carbon copy, postscript, dan enclosure. Coba di sini ada yang tahu nggak dari di antara dua ini? Ya, silakan diambil. Deadline. Apa itu? Tanggal. Ya, ada lagi. Aku tahu Ya, Bu. yang mana? Yang heading. Apa itu heading? Pokok surat. Iya, betul. Oke. Ya, pintar sekali. Oke, next kita ke jadi dijelasin satu-satu ya sama Ibu. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan? Karena ini tuh sama banget kayak korespondensi bahasa Indonesia, cuma bedanya di pakai bahasa Inggris. Nah, si heading ini tuh yaitu kepala surat. Benar kata tadi Naya ya. Jadi dia tuh di dalamnya terdapat nama si pembuat surat itu, lembaganya apa, terus ada alamat, ada nomor fax email dan lain sebagainya. Kemudian untuk deadline ini tuh benar tadi kata Bill, ini tuh merupakan tanggal pembuatan surat. Nah, dalam bahasa Inggris ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama ada American style dan yang kedua ada British style. Di sini teman-teman udah pernah dengar nggak kata perbedaan dari American style sama British style? Ada yang bulan dulu gitu. Boleh. Ada yang bulan. Ibu yang bulan apa? Maksudnya? Bu. Oke, untuk yang bulan itu maksudnya ke Amerika ya. Nah, kalau British itu diawali sama tanggal. Gimana, ada paham kan? Jadi atau jadi Amerika itu diawali sama bulan. Kalau British Tanggal. Oke, pintar sekali. Next ya, kita ke insert address, di mana ini merupakan untuk alamat surat yang mau dituju ke siapa nih suratnya. Betul. Kemudian yang kedua ada salutation. Nah, ini tuh ditulis kalau misalkan dalam korespondensi bahasa Indonesia kayak dengan hormat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu kayak the sir, the madam, dan gentleman gitu ya. Oke. Next. Yang selanjutnya ada body of the letter. Jadi isi dari korespondensi bahasa Inggris ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada opening, terus ada body, dan ada closing. Yang selanjutnya yaitu ada complimentary clause, di mana ini tuh kalau misalkan di korespondensi bahasa Indonesia kayak format kami. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu your faithful,
Golden Circle dan Best Gauge gitu. Jadi bisa dipilih salah satu dari ketiga contoh ini. Kemudian yang selanjutnya ada signature, yaitu bagian yang berisikan nama organisasi atau perusahaan, tanda tangan dan nama pelanggan jabatan. Jadi kayak di bawah itu pas format kami, kan format kami tadi atau film tadi. Nah untuk signaturenya nama dari si penulis gitu, sama jabatannya juga. Kemudian sekarang the editorial part. Kalian masih ingat tadi the editorial part maksudnya apa? Yang bagian-bagian apa? Tambahan. Pintar sekali. Oke. Jadi buat tambahan ini ada reference slide, di mana dia tuh kayak referensi gitu loh. Nah terus buat contohnya kayak ini, ibu tulis ya. TI atau SD atau D 026. Nah ini tuh kayak penulisnya tuh sama siapa yang nulis, terus kemudian ini kode dari arsip dan ini penomoran dari arsip. Nah untuk selanjutnya nanti kalian juga akan belajar kan mengenai pengelolaan arsip itu. Jadi ibu cuma menyampaikan sampai di sini aja. Kemudian untuk yang selanjutnya ada attention line, yaitu berisi nama orang atau kerja yang dituju atau yang memiliki kepentingan. Jadi itu bisa ditulis di yang mau kita tuju, orangnya mau siapa, sama perusahaannya apa. Nah itu bisa ditulis secara terang gitu. Kemudian yang selanjutnya ada subject line, yaitu perihal yang ditulis di bawah salutation dan seringkali diberi garis bawah, kayak misal dalam surat pengiriman barang itu ada di tengah-tengah tuh kayak gini, nomor order begitu. Nah itu disebutnya sebagai subject line dalam korespondensi bahasa Inggris. Oke. Sebelum ibu lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum. Udah paham kan? Oke, selanjutnya yaitu mengenai carbon copy. Nah, carbon copy ini yaitu merupakan tembusan. Jadi kalau misalkan kita buat surat penunjangan keuangan, nah itu tuh ada tembusannya kan, kayak misal mau dikasih ke tata usaha sama mau dikasih ke satpam, itu ditulis di bawahnya itu. Kemudian selanjutnya ada posting. Nah, posting itu bagian yang diperlukan untuk menuliskan hal-hal yang penting, kayak misal ada yang kelupaan atau misalkan kayak di surat undangan itu misalkan wajib menggunakan pakai hitam putih. Nah, dia itu ditulis kayak MB. Kalau dalam korespondensi bahasa Indo, kalau dalam bahasa Inggris tulisnya PS, yaitu posting itu tadi ya. Oke? Iya, Bu. Selanjutnya ada enclosure, yaitu di mana merupakan bagian yang ditulis pada pojok kiri atas atau pojok kiri yang menuliskan jumlah lampiran. Jadi kalau misalkan dalam suratnya itu ada lampiran, itu wajib banget ditulis enclosure ini ya. Jangan sampai kelupaan, karena ini merupakan salah satu tambahan yang wajib kalau buat lampiran gitu. Oke? Oke, Bu. Oke, karena ya gimana? Udah paham belum? Oke, kan udah pada paham, kita langsung lihat ke suratnya, terus menganalisis. Siapa di sini yang bisa menganalisis yang ibu panggil satu ya? Iya, Bu. Naya. Iya, Bu. Iding yang mana? Jadi yang ada tulisan komputer itu, Bu. Ah iya, bagus, bisa. Terus ini buat tanggal maksudnya British apa American? Eropa? British, Bu. Ya, betul. Terus yang selanjutnya cinta. Ini maksudnya apa? Itu kalau dalam bahasa korespondensi bahasa Indonesia. Dalam korespondensi bahasa Indonesia dengan hormat. Dengan hormat kami. Hormat kami ya. Kalau dengan hormat itu di atas ya. Oke. Oke, kalau Yohana, ya Bu, insert address yang mana? Apa? Insert address. Yang mana? Yang 40 Market Street. Yang mana? 40 kurang tepat, tapi dari yang misalnya itu ya. Nah, ini juga termasuk, oke? Oke, Bu. Oke, selanjutnya siapa yang tadi baru panggil? Jubil ya. Nah, ini yang termasuk apa? Real body yang mana? In sampai interview. Dia bukan kan? In replay. Ini itu untuk opening. Oh, it's examine. Oh, berarti ini ya. Nah, untuk yang ini masuknya ke closing. Oke, udah paham kan? Benar. Nanti dari ada soal-soalnya. Nah, sama ya. Oke, selanjutnya ini ada
Nah, kalau nama surat itu benar-benar sama banget juga kayak korespondensi bahasa Indonesia yang udah Ibu kemarin jelasin. Nah, cuma ini kita langsung mengingat lagi ya. Full block style itu dimana dia penulisannya sebelah margin sama semua, lurus semua kan. Terus kalau block style ini bedanya buat tanggal sama si kotak kami ini tuh berada di sebelah kirinya, di margin kiri, lurusan kiri. Terus yang selanjutnya ada semi block style. Nah, ini bedanya sama block style, dia paragrafnya menjorok ke dalam. Apa? Paragrafnya menjorok ke dalam. Kalau misalkan inline style ini bedanya si alamat dibuat kayak bertahap-tahap gitu tulisnya ya. Nah, bertanggal-tanggal gitu. Terus yang selanjutnya ada hanging paragraph style, di mana ini tuh bedanya sama yang agak hampir sama, cuma bedanya tuh di ini yang paragrafnya. Bedanya kalau di hanging paragraph itu tuh di kalimat pertama dia nggak menjorok, tapi di paragraf selanjutnya dia menjorok gitu. Jadi untuk real body juga mengikuti dari yang atasnya itu. Kemudian yang selanjutnya ada simple style, dimana itu kayak benar-benar sesimpel itu, lebih simple, dimana dia tuh formatnya semua ke margin kanan kecuali tanggalnya aja dia dari margin kiri. Nah, sampai di sini ada yang menanyakan? Udah paham semua? Yakin udah yakin? Nomor itu boleh tanyain? Oke, kalau nggak ada kita langsung aja ke quiz. 10, itu belum kok. Udah ya? Udah? Udah. Udah. Langsung dulu aja ya. Oke, kita lihat siapa. Oke, wah ini nanti deh. Oke, karena sudah materinya sudah selesai. Di sini Ibu mau minta satu orang buat ngejelasin dari kesimpulan tadi. Siapa yang bisa? Ayo. Yang ingat aja tadi apa? Kalau korespondensi bahasa Inggris itu tuh sebenarnya hampir sama kayak korespondensi bahasa Indonesia, cuma bahasanya doang yang beda. Ya. Terus terbagi menjadi dua, ada main part sama additional part. Nah. Terus ya udah gitu Bu. Oke, kalau formatnya ada yang masih ingat? Hanging. Terus Full block style. Ya, style. benar. Oke. Karena waktunya udah mau habis ya, jadi Ibu akhiri untuk bulan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Sebelumnya kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Yohana silakan sebagai ketua kelas dipimpin teman-temannya. Baik, setelah mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita akhirnya juga bersama